또 뭐야? 양복 입은 사람 처음 보나? 또 여대생 덕거리 생각하니까 좋아 죽지. Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal nyeritain alur cerita film dari Korea dengan judul Scarlet Innocent. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar channel ini berkembang dan gue tengah semangat bikin video buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Ceritanya dimulai di mana memperlihatkan seorang pria yang sedang menaiki bus untuk datang ke sebuah kota kecil di Korea. Di mana di kota itu dia menjadi seorang dosen untuk mengajar para orang tua yang ingin menjadi penulis. Saat pria itu mau pergi ke tempat dia mengajar, pria tersebut sempat bertemu dengan seorang wanita yang disebutnya aneh karena wanita itu terus menatapnya seolah-olah dia sedang penasaran. Setelah itu, pria tersebut pun tiba di tempat dia mengajar dan mulai mengajarkan orang-orang tua di sana bagaimana cara menulis sebuah novel. Karena pria tersebut menjadi dosen di sekolah kota itu, pria tersebut dipanggil profesor oleh orang-orang di kota kecil tersebut. Sedangkan wanita yang ditemuinya tadi yang bernama Deoke. 호기심 가득한 얼굴로 나를 바라보는 그녀를 만났다. Ketika dia berjalan pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan ibunya di sebuah toko. Ternyata ibunya Deoke adalah seorang tunarungu. Deoke menggunakan bahasa isyarat saat bicara dengan ibunya. Saat makan malam, ibu Deoke mengatakan kalau dia ingin segera melihat Deoke menikah dengan pria yang bisa menjaganya dan membuat dia bahagia. Di keesokan harinya, Deoke yang sedang membeli minuman di taman bermain tempat dia bekerja, dia bertemu lagi dengan si profesor yang dilihatnya kemarin. Saat itu Deoke mengobrol dan mengetahui kalau profesor itu adalah seorang dosen pengajar di dekat tempat kerja Deoke. Deoke pun jadi senang saat mengetahui profesor tersebut mengajar tentang literatur di kelas menulis. 창작 소설반. 우와, 저 그 강의 완전 재밌겠다고 생각했는데. Ketika kelas menulis itu dimulai, Deoke pun datang untuk ikut belajar di kelas tersebut. Tapi anehnya, saat kelas menulis berlangsung, Deoke malah memperhatikan hal lain dari si profesor yang sedang mengajarnya tersebut. Singkat cerita, setelah kelas itu selesai, Deoke pamit pulang duluan saat orang-orang masih berkumpul bersama untuk minum-minum dan mengobrol. Ketika itu, profesor yang mengajar tadi juga ikutan pulang dan menyusul Deoke yang pulang dengan berjalan kaki. Saat itu Deoke merasa senang karena berjalan berdua dengan si profesor. Ketika profesor sudah sampai di rumahnya, Deoke yang penasaran mengintip ke dalam rumahnya untuk melihat aktivitas dari si profesor. Karena saking penasarannya kepada si profesor, saat Deoke tidur, dia juga memimpikan tentang si profesor. 여기 집은 어디예요? 저요? Lalu ketika di keesokan harinya saat Deoke selesai bekerja, dia bertemu lagi dengan si profesor. Saat itu Deoke mulai berusaha mendekati si profesor. Profesor pun yang merasa kesepian di kota kecil itu mengajak Deoke untuk pergi minum-minum bersamanya. Ketika mereka minum-minum, Deoke mulai menanyakan kenapa si profesor bisa sampai ke kota kecil tersebut. Saat itu si profesor menceritakan kalau dia telah dituduh oleh seseorang kalau dia telah melakukan sebuah kesalahan yang padahal tidak dilakukan sama sekali. Oleh karena hal itulah dia dikeluarkan dari tempat dia mengajar sebelumnya. Deoke pun menghibur profesor tersebut dan memberi semangat kepada si profesor agar bisa menyelesaikan masalahnya. Saat mereka sedang minum-minum tersebut, si profesor mendapat telepon dari anaknya dan anaknya meminta si profesor untuk datang menemuinya ke rumah mereka yang ada di kota Seoul. Ketika itu, wajah Deoke agak lain karena mengetahui kalau si profesor sudah memiliki anak dan telah berkeluarga. 이제 여기 씨도 빨리 집에 가봐요. 네. Setelah mendapat telepon tersebut, si profesor diantar oleh Deoke ke terminal bus. Tapi saat profesor telah naik bus dan pamit dengan Deoke, si profesor malah turun dari bus tersebut saat bus itu berjalan di samping Deoke. Dan setelah itu profesor menatap ke Deoke, seolah-olah menyuruh Deoke untuk mengikuti dia ke rumahnya. Nah, saat mereka berdua sampai di rumah si profesor, Deoke langsung merayu si profesor dan langsung menyosor si profesor tersebut. Sedangkan di lain tempat, anak dari profesor tadi sedang menunggu kedatangan ayahnya. Saat itu, istri dari profesor tersebut mengatakan kepada anaknya kalau ayahnya tidak akan datang. Karena ibunya tahu kalau ayahnya tersebut pasti sedang bersama wanita lain.
왜 이렇게 덥죠? Ceritanya pun berlanjut pada keesokan malamnya. Ketika Deoke dan si profesor pulang dari kelas menulis, mereka berdua masuk ke taman bermain tempat Deoke bekerja dengan sembunyi-sembunyi. Saat itu mereka naik biang lala. Ketika di dalam biang lala tersebut, si profesor langsung merayu Deoke dan beraksi kepadanya. Hingga akhirnya mereka berdua wik-wik di dalam biang lala yang sedang berputar tersebut. Singkat cerita, orang-orang di kota itu mulai bergosip tentang hubungan Deoke dan si profesor. Sampai-sampai ibunya menjadi khawatir kepada Deoke. Tapi semakin hari Deoke dan profesor tersebut malah semakin dekat, selayaknya orang yang sedang berpacaran. Ketika Deoke diajak pergi jalan-jalan ke kota Seoul, Deoke dan si profesor menghabiskan waktunya dan bersenang-senang seperti pasangan yang sedang berbunga-bunga. Dan saat mereka pulang dari Seoul, ketika sampai di rumah si profesor memberikan Deoke sebuah sepatu sebagai hadiah. Dan setelah itu mereka berdua pun wik-wik. Saking semangatnya, si profesor mewik-wik Deoke dengan berbagai macam posisi. Saat itu Deoke yang keenakan diwik-wik oleh profesor mengatakan kepada profesor kalau dia tidak akan melepaskan si profesor sampai kapanpun dan tak akan pernah melepaskannya. Sedangkan di tempat lain, ibunya Deoke yang menunggu Deoke di rumahnya sudah sangat khawatir karena sudah larut malam Deoke belum pulang juga. Ceritanya berlanjut ketika di pagi harinya. Saat itu si profesor mendapat kabar baik dari temannya dan temannya akan datang untuk menemuinya. Profesor pun pamit kepada Deoke dan pergi menemui temannya tadi. Saat di keesokan harinya, ketika Deoke datang ke rumah si profesor, Deoke melihat profesor sedang berkemas-kemas seperti ingin pergi. Ternyata saat itu si profesor ingin kembali ke Seoul karena dia telah diterima kembali di tempat dia mengajar sebelumnya. Deoke yang mengetahui hal itu menjadi kecewa. Ditambah lagi saat itu sifat si profesor menjadi berubah kepadanya. Deoke pun mengatakan kepada profesor kalau dia sedang mengandung. Seketika si profesor memeluknya dan mengajaknya ikut pergi ke Seoul. Saat itu, si profesor membawa Deoke ke sebuah klinik dan meninggalkannya di sana. Si profesor berjanji kepada Deoke akan menemuinya saat urusannya sudah selesai. Sedangkan di lain tempat, si profesor yang pulang ke rumahnya di Seoul bertemu dengan istrinya. Saat itu istrinya menyindir si profesor dengan menyebut mahasiswi-mahasiswi yang cantik. Tapi setelah itu istrinya merasa bersalah karena tingkahnya dan dia berjanji akan berubah jadi istri yang lebih baik lagi untuk si profesor. Nah, singkat cerita, saat Deoke kembali pulang ke rumahnya, ibunya marah-marah kepada Deoke karena sudah berhari-hari tidak pulang. Lalu setelah beberapa hari Deoke di rumah, Deoke memutuskan untuk menemui si profesor ke kampusnya. Tapi saat mereka bertemu, si profesor malah menyuruh Deoke kembali pulang dan mengatakan kalau biar dia saja yang akan datang ke rumah Deoke. Lalu pada malam harinya, saat Deoke sedang memasak, si profesor datang ke rumahnya. Saat itu Deoke langsung meninggalkan masakannya untuk menemui profesor. Tapi saat mereka sedang berbicara, profesor malah menyuruh Deoke supaya tidak menunggunya dan memberikan sejumlah uang kepada Deoke. Seketika Deoke langsung marah dan kecewa. Deoke mengancam si profesor bahwa dia akan memberitahu semua orang tentang hubungan mereka. Deoke pun mencoba untuk merayu si profesor, tapi dia malah dihentikan oleh si profesor dan membuatnya terjatuh. Saat itu, Deoke melihat ke arah rumahnya dan ada api yang menyala. Walau si profesor sudah melarang Deoke, Deoke tetap berlari ke dalam rumahnya yang kebakaran untuk menyelamatkan ibunya. Tapi ketika itu apinya sudah membesar dan ibunya tidak bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, si profesor kembali ke rumahnya. Saat si profesor masuk ke dalam kamarnya, dia menemukan istrinya telah meninggoy. Nah, singkat cerita, setelah kejadian sedih yang bertubi-tubi menimpa si profesor, kehidupannya malah menjadi lebih baik karena buku-bukunya menjadi buku-buku terlaris. Dan saat itu, si profesor mulai menjalani hidup yang bebas dan liar untuk melupakan kejadian-kejadian di masa lalunya. Lalu ketika anak si profesor yang bernama Chungi sudah beranjak remaja,
Saat itu si profesor menderita sakit mata akibat kehidupannya yang liar dan pekerjaannya yang sering menulis. Penyakitnya tersebut dikatakan oleh dokter bisa membuat si profesor menjadi buta. Ditambah lagi saat itu profesor juga terkena sebuah kasus yang membuat dia banyak kehilangan uangnya, dan dia juga disuruh cuti dari kampusnya karena kasus tersebut. 지금 책도 잘 팔리고 있고. 그만해. 난 거기 책 계약금에 상여치 선인세까지 다. Ceritanya pun berlanjut. Saat itu, sakit mata yang diderita oleh profesor sudah semakin parah, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Ketika itu, Deoke yang selama ini memperhatikan Chungye dan si profesor datang ke rumah profesor dan mengatakan kalau dia adalah tetangganya yang bernama Yeon Sejung. Profesor pun percaya dengan omongannya dan tidak tahu kalau tetangga wanitanya itu adalah Deoke. Lalu lambat laun Deoke berhasil menjadi dekat dengan Chungye dan si profesor tanpa profesor tahu kalau dia adalah Deoke. Deoke sering pergi ke rumah profesor untuk membantunya dan menemani dia untuk pergi berobat ke dokter mata. Suatu ketika saat pulang dari berobat, si profesor meminta Deoke untuk membawanya ke tempat hiburan karena ingin menghilangkan stres. Saat di sana, profesor ikut bermain kartu dan dia kalah banyak. Profesor meminjam uang lagi kepada gangster di sana sehingga membuat hutang dia bertambah. Lalu saat mereka pulang ke rumah, saat itu Chungye berkata kepada Deoke kalau dia berterima kasih karena Deoke sering membantu ayahnya. Tapi Chungye mengatakan kalau dia tidak mau kalau Deoke nanti menjadi ibunya. 언니가 엄마가 되는 건 싫어. 언니. Nah setelah itu, ketika Deoke menolong si profesor untuk mencukur jenggotnya, saat itu Deoke merayu profesor. Setelah profesor memastikan kalau anaknya sedang tidak ada, profesor dan Deoke akhirnya wik-wik lagi pada malam itu. Tapi ternyata saat itu Chungye melihat mereka berdua sedang wik-wik dan langsung pergi ke dalam kamarnya. Setelah kejadian itu, para gangster yang memberikan hutang sebelumnya datang ke rumah profesor. Para gangster itu mengancam profesor dengan membawa beberapa foto saat profesor pergi kencan dengan mahasiswinya. Lalu saat Chungye melihat foto tersebut, dia pergi ke tempat Deoke dan bercerita kepadanya. 그리고 자꾸 찾아오고 미칠 것 같아. Singkat cerita, ketika itu profesor pergi menemui para gangster tersebut. Dia ingin meminjam uang lagi untuk operasi matanya, supaya dia bisa menulis novel dan melunasi hutangnya. Tapi pada saat itu, para gangster itu malah membuat perjanjian bahwa profesor telah memberikan anaknya kepada dia untuk dikirim ke luar negeri. Ketika profesor pulang dengan membawa uang yang banyak, Deoke mengatakan kepada profesor kalau dia melihat Chungye dibawa oleh beberapa orang ketika dia di bar. Profesor yang mengetahui hal itu langsung histeris dan memanggil-manggil Chungye. 지금 무슨 헛소리 하는 거야? 장이 어딨어? Sementara itu di lain tempat, Chungye yang dibius dan dibawa menggunakan kapal terbangun dari tidurnya. Saat itu para gangster mengatakan kalau ayahnya Chungye telah menjual dia. Chungye yang tidak percaya bertanya kenapa mereka bisa menemukan Chungye di bar tersebut dan menanyakan bagaimana keadaan Deoke. Gangster itu pun menceritakan kepada Chungye kalau Sejung yang menolong ayahnya dan dekat dengan dirinya itu adalah wanita naif yang bernama Deoke. Ceritanya pun berlanjut ke 6 bulan kemudian. Saat itu Deoke memperlakukan si profesor dengan sesuka hatinya. Dan ketika dia menolong profesor mandi, Deoke menceritakan tentang masa lalunya. Sehingga profesor baru menyadari kalau wanita yang menolongnya selama ini adalah Deoke. Saat itu Deoke terbawa emosi kepada si profesor yang telah menghancurkan hidupnya, sehingga Deoke ingin membuat si profesor meninggoy. Tapi saat itu profesor malah memwik-wik Deoke dan mengatakan kepada Deoke apa dia sudah puas. Deoke pun mengatakan kalau Chungye sudah meninggoy kepada profesor, dan itu semua adalah gara-gara profesor sendiri. Singkat cerita, profesor mulai pasrah dengan kehidupannya. Dia pun membiarkan Deoke membawa pria lain ke rumahnya. Saat Deoke wik-wik dengan dokter mata si profesor sekalipun, si profesor hanya diam dan membiarkannya. Lalu setelah itu, profesor memutuskan untuk mencoba menulis novel lagi. 이런 나를 바라보며 보고 Ketika suatu hari, profesor meminta Deoke untuk mengajaknya jalan-jalan keluar untuk menghirup udara segar.
Saat mereka berjalan itu, Deoke memuji si profesor karena novel yang sedang dibuatnya mempunyai cerita yang bagus. Saat mereka sedang berjalan tersebut, seketika seorang wanita menghampiri mereka. Ternyata wanita itu adalah Chunge. Chunge pun menyapa ayahnya dan Deoke seperti tidak terjadi apa-apa. Deoke melihat Chunge menjadi kaget dan terheran-heran. Singkat cerita, ketika Chunge sudah kembali ke rumah, saat itu Chunge menceritakan tentang dirinya yang menghilang. Walaupun sebenarnya Deoke tahu dengan cerita sebenarnya. 할아버지네 집에서 살자고 했거든? 그러더니 돈이 싫으냐고 묻더라. Lalu saat itu Deoke menelpon gangster yang sebelumnya membawa Chunge dan menanyakan kenapa Chunge bisa kembali. Gangster itu mengatakan kalau Chunge bisa kembali karena dia sudah melunasi semua hutangnya. Dan kayaknya Chunge lebih dengki dan kuat dibandingkan dari Deoke, serta memberi saran agar Deoke dan Chunge untuk saling jujur dan mengatasi masalah mereka berdua. Singkat cerita, saat itu Chunge mulai berkata jujur kepada Deoke kalau dia sudah tahu tentang semuanya. Dan dia juga berjanji akan mengembalikan semua penderitaan yang telah diberikan Deoke kepadanya. こんなことが面白いの。 Saat itu Chunge berencana untuk membuat mata Deoke buta, seperti apa yang telah dilakukan Deoke kepada ayahnya. Deoke pun menerima dengan pasrah, karena saat itu Chunge dibantu oleh pimpinan gangster dari Jepang. Ketika Deoke mau dioperasi untuk mengambil matanya, saat itu dia meminta kepada Chunge untuk melihat profesor sebelum dia tidak bisa melihat lagi. Chunge pun mengatakan kalau nanti mata Deoke akan diberikan kepada profesor, agar dia bisa melihat penderitaan Deoke. Lalu saat mereka bertemu, profesor mengatakan kalau Chunge membawa dokter terbaik agar bisa membuat matanya melihat lagi. Saat itu, Deoke mengatakan kalau dia tidak bisa bersama profesor lagi. Profesor yang mendengar itu memohon agar Deoke memberikan kesempatan kedua untuk memulai hubungan mereka berdua lagi dari awal. Chunge malah menangis karena ucapan profesor tersebut dan menyuruh profesor untuk tidak mengatakan hal itu lagi. Karena dia merasa menyesal melihat profesor yang berubah menjadi pria baik dan tidak bersikap jahat seperti dulu. Deoke pun menanyakan kepada profesor tentang apa yang mereka miliki dulu. Profesor mengatakan kalau apa yang mereka rasakan dulu itu juga cinta, sambil memeluk Deoke dan meminta maaf karena dulu telah membuat Deoke tersakiti. Seketika saat mereka saling berpelukan dan menangis berdua, mereka berdua dibius oleh orang suruhan Chunge. 그것도 사랑이었어. 하지만 그때는 어쩔 수 없었어. Di akhir cerita, terlihat Deoke sedang duduk di pinggir sungai. Dia yang saat itu sudah menjadi buta, sedang membayangkan saat dia berada di taman bermain tempat dia bekerja dulu. Lalu saat itu dia mendengar suara profesor memanggil untuk mengajak pulang. Saat itu, profesor yang sudah bisa melihat kembali menghampiri Deoke dan duduk di sampingnya, sambil berkata kepada Deoke kalau dia mencintai Deoke. 너가 사랑해. Dan tamat. Oke guys, itulah alur cerita dari film dengan judul Scarlet Innocent. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, comment, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye. Oke guys, selesai guys. Yang terjadi terhempas datangnya pagi, membuka jendela menghirup udara dalam-dalam, melihat semua tingkahmu dan ku hanya bisa tersenyum. Di hari kita bertengkar terlihat kau tak mau bicara, dan saat semua tak